warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatul Ulmu dengan NIM 2092300039 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dengan topik teks pidato. Di sini kita nanti akan membahas mengenai pengertian pidato, tujuan pidato, struktur pidato, jenis-jenis pidato, langkah-langkah menyusun pidato, dan juga contoh pidato. Yang pertama yaitu pengertian pidato. Nah, pidato adalah tindakan berbicara di depan banyak orang. Pembicara menggunakan bahasa yang tepat dan audiens dapat memahaminya dalam kebanyakan kasus. Orang yang memberikan pidato ingin berbagi pemikiran mereka dengan orang lain, atau mereka yang mendengarkan, ide-ide dan instruksi akan dijelaskan dalam pidato. Dengan isi percakapan, orang yang memberikan pidato sering menawarkan nasihat kepada mereka yang mendengarkan. Itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan berpidato. Nah, tujuan di sini ada 5. Yang pertama yaitu memberikan sapaan adalah salah satu tujuan pidato untuk saling menyapa. Dan yang kedua yaitu pidato juga berfungsi untuk memberikan informasi. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi audiens. Dan yang keempat yaitu pidato juga berujung untuk menghibur pendengar. Dan yang terakhir yaitu meyakinkan pendengar. Dan untuk selanjutnya yaitu struktur pidato. Ada 3 struktur. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan ini atau disebut dengan awal dari pidato tersebut, yaitu struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembukaan yang sering terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama ada salam pembuka, dan yang kedua ada ucapan atau penghormatan, dan yang ketiga ada ucapan syukur, dan yang terakhir yaitu pengantar ke topik utama. Dan yang kedua ada isi. Bagian terpenting dalam sebuah teks pidato adalah bagian isi, karena dalam bagian isi seorang yang sedang berpidato akan menyampaikan tujuan serta pesan-pesan kepada pendengar. Nah, dan yang ketiga yaitu penutup. Bagian terakhir dari struktur telak pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato ada beberapa. Yang pertama yaitu pidato informatif. Pidato informatif ini adalah satu jenis pidato yang akrab atau banyak dikenal banyak orang. Tujuan pidato adalah untuk informasi, menyampaikan pengetahuan atau informasi yang signifikan. Dan yang kedua yaitu pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah jenis pidato dengan komponen ganda, disebut sebagai pidato argumentatif seperti argumen data atau pembenarannya. Dan jenis yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Pidato keluarga adalah nama umum lain untuk pidato rekreatif. Biasanya, pidato semacam ini akan membawa kegembiraan dengan rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Keceriaan ini dapat dibagi. Orang berpidato perlu keterampilan untuk menunjukkan hal-hal yang dapat menimbulkan suasana lama. Dan yang terakhir yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato keempat. Pendengaran harus dipengaruhi oleh pidato persuasif. Proses pengubahan pikiran orang disebut persuasif. Jika sikap dan tindakan seorang juga dapat dipengaruhi oleh pidato persuasif, menggunakan manipulasi psikologis adalah kuncinya. Dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pidato. Yang pertama yaitu menentukan tema pidato. Sebelum menyusun kerangka atau naskah pidato, penulis harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya, setelah menentukan tema, kita menentukan tujuan
Setelah menentukan tema, tentukan penulis harus menentukan tujuan pidato. Hal ini penting karena tujuan pidato akan berpengaruh pada penggunaan gaya bahasa serta gaya pembawaannya. Dan yang ketiga yaitu menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah dalam menyusun kerangka pidato. Dan yang selanjutnya itu menyusun kerangka teks pidato. Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Dan langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Pembukaan diikuti dengan pengembangannya, misalnya dengan pemilihan dan penggunaan bahasanya. Nah, di sini ada contoh pidato. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di awal ada salamnya. Selamat pagi atau siang, boleh malam, semuanya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu para hadirin, ini penghormatan. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, ini di sini isinya yang selain menyambung tali silaturahmi, kita berkumpul di sini sekaligus akan membahas mengenai kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan harus kita rawat dan kita jaga dengan lingkungan yang bersih. Suasana pun akan nyaman dan meningkatkan kualitas hidup kita bersama. Selain itu, bencana seperti banjir pun bisa terhindari. Nah, di bagian ini yaitu bagian isi. Nah, yang ini juga yang oleh karena itu hal yang pertama yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan sekitar adalah dengan gotong royong. Kita bisa gotong royong untuk menyiapkan tempat sampah di setiap rumah dan mulai memilah mana sampah yang bisa diolah kembali dan tidak. Nah, ini di bagian selain menyambung tali silaturahmi dan oleh karena itu ini di bagian isinya. Nah, yang terakhir ini yaitu penutup. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya harus kita pupuk sejak dini. Selain itu, kerja bakti ini sampai ini juga bagian dari isinya. Nah, penutupnya ini. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan. Nah, ini yaitu bagian penutupnya. Jadi terstruktur dari salam, pembuka, dan ini penghormatan, dan ini juga dari selain sampai kesadaran ini merupakan isinya, dan sekian pidato ini sampai akhir ini itu penutupnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.